Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Fiddin rahimahumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan tamu yang diutus oleh Allah untuk kita semuanya. Semuanya kan diutus oleh Allah adanya. Seperti teman-teman itu menjadi manusia kan diutus oleh Allah untuk menempatkan dirinya sebagai manusia, bahwa itu makhluk asal takwin. Kemudian perintah berikutnya supaya bagaimana rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh alam ini, termasuk kita bagian dari alam semesta. Oleh karenanya kalau sekarang usaha ada di hadapan saudara, itu bagian dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini diutus oleh Allah. Karena kita adalah manusia dan kita sebagai manusia sudah menempatkan diri bahwa kita adalah selalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama, saya tidak tahu apa nanti materinya khutbah ini, nggak tahu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini pasti insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Kita dengarkan dalam khutbah ini, padat sekali acaranya. Mau saya itu mau dipikir itu supaya ada di sini terus. Tapi karena di sana itu juga memerlukan beliau supaya bisa menyebarkan di sana maupun di sini. Yang mungkin di sana senang, di sini juga senang, ketemu dengan teman-teman menjadi senang. Insya Allah, kami persilakan Ustaz sepenuhnya untuk bisa menyampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini yang bawa kitab, saya mau mengkaji halaman 415 tentang An-Naw Tamim Wasitun fi Jadal Quran. Ini tentang tradisi Quran berdebat untuk menamakan kebenaran. Jadi ada bab disebut fi Jadal Quran. Ketika Quran mengajari kita berdebat untuk mengungkapkan apa? Kebenaran. Kenapa perlu debat? Karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya itu kalau ada pembanding. Nah tentu pembanding tertinggi tentu yang keluar dari Allah dan Rasul. Dan itu di Quran dipaparkan sekian ilmu perbedaan. Misalnya contoh paling terkenal adalah Islam dan ateisme. Ateisme itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari kebetulan. Jadi tidak mau berpikir bahwa alam raya ini punya Tuhan, punya pengatur, punya pencipta. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti pertanyaannya adalah al-adamu khalaqa mawjudan. Sesuatu yang tidak ada penyebab dari sesuatu yang ada. Ini kan logika yang sangat tidak masuk akal. Sebenarnya ngajak begini. Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa? Allah itu zat sing wajib wujud. Zaman kita ngaji diajarkan Allah itu siapa? Zat sing wajib wujud. Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hadil alam raya ini berstatus maujudat. Maujudat itu punya eksistensi. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaquha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah super ini dalam bahasa Islam disebut wajibin wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu, kalau ketemu orang ateisme, itu aturannya jelas, ampuliku min ghairi syai'. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Jadi nanti kan sudah dikabur logika ini kan, makanya disebut fijat dari Tuhan. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita dulu ada orang namanya itu Jubair
cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi, yang kalah ditawan, namanya Asra Badri, tawanan-tawanan perang. Delegasi yang paling cerdas ini datang bernegosiasi sama Rasulullah, datang ke dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat waktu wa kitabim maskur fi rohim mansur wal baitil ma'mur was saqafil ma'ruf. Sampai pada titik pas sholat maghrib. Dia sholat maghrib itu Allah berargumen gini, gak apa-apa syahadat Tuhan, kata Allah, gak apa-apa syahadat Tuhan, tapi buktikan kalau kalian Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau Anda lah pencipta langit dan bumi. Amkhalaqus samawati wal ardi. Kalau Anda bala yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu tidak mau, karena memang nyatanya mereka tidak pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah, aruni madadzulakum minal haqi am musyrikun fis samawati. Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Pasti kalau bangun mau melok-melok mau Allah musyrikun fis samawati. Kalau tidak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Syirkun itu memberi adil. Urusan siko, pokoknya ikut turun. Tanpa sebab. Akhirnya si Jubair ini, si Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya itu Jubair bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, maka kali argumentasi, akal itu habis untuk menghadapi argumentasi. Makanya saya Islam saja. Sehingga di Islam ada tradisi jadil, apa perdebatan. Dan itu kalau debat, dorong Jawa itu sekak mati, ya dorong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya komersinya. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Syarah Bukhari di kata satu sari itu ada pertanyaan gini. Kenapa Quran memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, tidak pernah di situ rivalitas dengan ateisme atau komunisme? Kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masalah, sehingga diambilkan perkhilaafannya di. Jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu, siapa yang bangun masjid ini? Ya bangun saja. Jadi dia tidak mau berpikir asal usul misalnya. Tahu masjid ini membangun siapa? Ya bukannya apa? Yang bangun siapa? Enggak ada. Langit buminya ada ya. Yang bangun siapa? Ya enggak ada. Pokoknya ada aja. Itu kan ada goblok bareng. Beda dengan orang Kristen Trinitas, ya kan lumayan, mungkin salah tapi kan lumayan. Tuhan berapa? Saya lumayan masih ada sebabnya. Masih menunggu sebab. Meskipun ada pertanyaan berikutnya, setelah 3 yang paling top ya, karena dijawab satu Tuhan Allah itu. Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya karena menyebut satu faktor bahwa mawjud dari disebabkan oleh mawjud yang. Karena mawjud pencipta itu pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal dibanding dicipta. Maka kita sifat itu kan siapa alam waludat yang pertama. Dalam bahasa keseharian disebut al-Qudin dan yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka nggak boleh terkalahkan. Maka disifati al-Baqo atau al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati al-Awwal al-Akhir. Karena wujudnya ketika nggak ada apa-apa, maka Tuhan yang disifati qiyamu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-Qayyum yang berdiri sendiri, yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan di mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti di mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan ini saja yang bukan dapat hidup. Nah makanya itu tidak boleh dikatakan al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus lah tak suruh sinatu malah apa itu nggak boleh ngantuk, nggak boleh. Nanti kalau kamu maksiat pas waktu menjadi masalah. Kalau masih jam segini, orang kamu pas itu jadil itu kan. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang mudah. Sehingga untuk menentukan Allah sebagai Tuhan, Allah sering memalukan diri. Kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, aruni mada sholakum natan, tunjukkan ke kami. Aru itu dari kata ari-ariya, ditunjukkan ke kami. Mada sholakum natan, reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu ikut apa ketika bumi tak ciptakan. Lalu reputasinya juga ketika langit tak ciptakan reputasinya. Maka Allah dalam surat Kahfi juga menghentikan ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim.
Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau jadi Tuhan, jadi itu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti di mana? Bumi. Jadi kalau bumi di Tuhan, ini bumi saya harusnya saya bisa jadi Tuhan. Jadi argumentasi Quran itu. Makanya disebut ma asyadu muhabbas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Itu ulama dibabkan namanya bagi dari Quran. Bab Quran melatih kita berargumen. Dan itu banyak hadis. Nabi itu punya sifat selain sidik amanat itu punya sifat fatona, kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mungkin sangat-sangat. Bukan sekedar mudah sangat-sangat. Karena sahabat itu ya punya mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak juga. Melihat saya di atas saya terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak Alu enggak keren. Jadi kan statusnya makmur di perintah. Terus saya dengan keren mana? Mungkin ada bilang keren juga karena juga yang ngajar kamu yang mendengarkan. Ya keren sampai ya. Sampai malas baca, saya baca. Sudah aku sampai menerangkan cerita. Kan kita buat tombol makan. Kalau melihat itu ya keren sampai. Tolong jauh ibu nyewakmu. Kalau orang-orang kaya ingin nonton balikan di Ronaldo suruh main di jam. Nah benar dipuji, kalau enggak dikritik. Namanya bos. Ya ini nasibnya gitu. Pak benar dipuji, pasal lain jadi orang luar juga enak juga. Nabi itu kalau menerangkan sahabat itu pas guyon ya rasional, pas serius saya bisa memang ini sesuatu yang satu. Saya punya kitab namanya Mizah dan guyonan. Nabi itu kalau menerangkan kebenaran sahabat dia punya mindset. Sahabat Nabi punya mindset. Misalnya Nabi menantikan idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fillah. Jika dua orang muslim bertarung sama-sama pedang bawa senjata, maka yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya tidak ada jaminan apa juga karena orang Muslim, tapi setidaknya masuk neraka. Nabi dibantah sama sahabat, ya Rasulullah ada al-qatil sama balu matul. Oke kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima, tapi kalau yang dibunuh dosanya apa kalau sampai harus masuk? Nabi jawabannya itu simpel sekali. Innahu kana harisun ala taqtisah. Dia itu nasibnya makbul, tapi komitmennya atau mentalnya kotik. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja siap terbunuh, tapi mentalnya pembunuh karena dia ketika juga ini sama-sama ingin. Nah karena mentalnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada orang merebutan istri zaman pacar rebutan kalah itu bisa akhirnya mintanya juga merebut. Cuma kalah saja. Itu Rasulullah segampang itu menangkan sahabat yang terima ya ternyata yang maktul yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau apa? Menerima. Nah beda dengan makanya secara fikih diterangkan kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan? Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi Inna buka ramadison ala qatli sahibu dia sebetulnya sangat berkeinginan harison itu berkeinginan sangat membunuh saudara. Nah karena keinginan itu berarti berstatus qatil. Cuma nasibnya maktul. Berarti maktul status nasib. Tapi status dia tetap qatil membunuh. Nah karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam menghentikan, meskipun masuk. Makanya Nabi menghentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang menghentikan benar, pas santai yang menghentikan benar, bahkan pas guyon menghentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi maka tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih termasuk pas guyon. Masyhur di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 atau jam 5. Beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi itu bisa pulang. Ditanya, kenapa kamu bisa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki. Sehingga kalau saya pulang, agak sorean nanti saya buru-buru
samsi matahari. Nabi dengan rileksnya bilang lah milan nakal minam. Karena ini perempuan juga. Dan nanti tak pinjemin anak saya. Terus si orang tua tadi protes, kamu bisa berbuat dengan anaknya. Nabi ya sering terus ngaji lagi sampai dekati Ibu Samsi. Terus nyuruh sahabat, ini untuk pinjemin dia. Pinjemin untuk tua, ya untuk betul untuk tua yang layak. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini untanya tua, yang meskipun tua anaknya unta. Jadi Nabi biarnya. Jadi ya unta meskipun tua namanya, ya anaknya unta. Nanti kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masuk tua ya anak unta orang anakmu. Tapi Nabi tentu tidak akan menghentikan itu. Jadi Nabi biar aja masih. Itu kan mengundang orang tamat tapi ya, enggak kok. Anaknya siapa? Meskipun tua. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai saja. Jadi itu akan berkait wajib. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu banyak kiai bertanya, kenapa Gus Kiai alim terus? Saya tanya, kamu tanya apa bukan? Kalau tanya saja, kalau bukan enggak. Tanya. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ini mungkin beda. Kalau ada kiai itu, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan. Dan itu malu kalau kita terlalu mudah. Segan, kiai itu kan sudah alim, orang paling itu kalau ada juga, kalau enggak kelakar, orang tidak berani. Sehingga memang kiai harus punya sisi supaya yang tergembal pertanyaan berani mengungkap. Meskipun harus punya sisi aura karisma menjaga wibawa. Dan dia itu bisa semua ya karena karisma. Ya seperti kita ngadepi anak istimewa itu kadang kita wibawa di jalan. Tapi kalau akan wajib berlanjut terus wibawa tidak berani bisa ada saat kita harus lari. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya urusan pribadi. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri dengan ini lalu tidak keluar mandi tidak inzal. Saya harus gimana? Wajib mandi enggak? Itu ceritanya. Karena aku harus sekali nilai, sekali kelakar, sekali tuntut. Itu soal hal pribadi saja ditanya. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal hari yang mengenai suami istri tidak tertuang. Kalau ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pikirnya itu menunjuk kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa itu di Nabi riwayat dari Nabi Alaihissalam kalau tidak malu membicarakan sesuatu yang sama. Jadi itu kenapa itu jaga energi? Karena kalau taman kan bisa yang beliau mau itu karena tadi untuk menjaga energi. Makanya ada cerita di hadis yang satu roh ila salah satu nabi Allah itu tertawa dia tiga orang. Ada orang itu ditanya dari belakang ini hadis di Sunan Ibnu Majah termasuk kitab Munah dan Muhtamad al-Sita al-Muhtamad dan diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah itu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Majah itu sudah sesuai kelasnya. Al-Muqaddam untuk Bukhari selain apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin. Itu di situ orang berdiri langsung bilang apa yang sakor Rabbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa. Iya kadang tertawa ya tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bayangkan tawanya kadang-kadang. Terus kata si Arabi tadi, idan lanak dimamin Rabbin ya satu khair. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Hanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya tidak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomong. Ininya dihisab orang juga apa? Karena Allah lebih agama. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu. Sehingga kadang Nabi itu ya didekat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah menerangkan kiamat, pas khutbah juga. Ada orang berdua yang gini, ya Rasulullah jangan ngomong kiamat terus, tapi nggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata saat kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus, tapi nggak jelas. Mata saat kiamat itu kapan?
Bagi Arab kita ini orang aneh, ngomong kiamat agak jelas tanggalnya. Gue paling nggak 2012 ini. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus Gus itu ya sampai segini. Terus nunggu kiamat di pas kiamat 2012. Aja ya nunggu di sini ngopi sama saya. Ya karena sampai gak yakinnya besar kiamat ada tanggalnya. Matas. Terus Nabi itu terus saja tuh. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah ditanya. Berarti dua analisis, lam yasma. Nabi tidak respon karena ada. Yang kedua menganalisis kari hama qol. Nabi maka berkenan ketika khutbah dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi Arab itu sampai diulang tidak ada Nabi jawab. Wah ini kalau dijawab ngomong terus sih. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya kiamat kapan? Kau bicarakan terus dari jelas tanggal. Nabi balik tanya, ma'atat taala. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Jawabnya Arab tadi, fawwa ma'atat taala kabir sholatin wala syamin walakin ibutukan. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan nanti sholat saya standar, puasa standar nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyhur itu hadis populer al-mar'u ma'aman ahabba sebagai riwayat anta ma'aman. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci Arab ini jadi mencintai semua. Kemarin mantap karena enggak sopan. Barokahnya Arab tadi Nabi ngendikan al-mar'u ma'aman ahabba sebagai riwayat itu satu mar'u ma'aman. Ada redaksi lain anta ma'aman ahabba. Bahwa kamu nanti di akhirat beserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah. Tapi kita mencintai Rasulullah dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama. Kan kalau mungkin rombongan Rasulullah malaikat berhubungan, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor masa jauh itu kekurangan apa kan nggak berani. Rasulullah itu Abdul Khalid. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat kan ngecek. Masa hubungan Rasulullah ditanya Nabi ini berapa sosok dan yang berderaja kan nggak berani. Kan sungkan ketuanya bang. Sungkan ketua. Padahal nanti itu mana tukul nasim dipanggil semua orang dipanggil berdasar ketua. Kamu repot punya ketua nggak jelas. Ketuanya aja nggak jelas surganya apa gitu. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab Ali ini ada kitabnya. Taman beliau berjalan itu ada kitab. Ali radhiyallahu anhu pernah minta sama ya Allah, jadi saya akan mengkasafah, bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mantel itu artinya mantel Jawa itu kan tidak harus benci. Orang sekeren Umar itu kan terkenal dengan judulnya untuk permintaan pemahaman. Setiap orang pernah ditindak, penangannya orang sama orang pernah ditindak. Dia mantul sama si Jali, mantul terus jajal wani minta malaikat orang. Hanya dia minta ya Allah, saya ingin kasar untuk mengalami satu kasar. Melihat Umar ketika ada di Mungkar. Mungkar Nabi datang dengan penampilan wajib gambarkan Ali. Aina rukal hijau itu matanya berbayar. Hijau itu yang dipakai masa kendil itu Rio yang mengalah. Rasulullah nanti bilang, mereka negara kedatang dengan penampilan itu karena ingin melihat dunia luar. Itu kuantitas besarnya dunia luar. Kayak kita manggil sama menteri terus ingin melihat di KPK nya. Manggil, kalau manggil mesti nunggu jatuhnya. Mungkin ya itu. Kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya tapi boleh gitu. Akhirnya si Umar itu habis dari si Umar. Ternyata Umar pergi. Mak dua mereka pergi. Mereka kamu tahu nggak di siapa? Dan mereka kamu siapa? Saya temannya kekasih Gus. Kekasih saya itu. Saya ini temannya kekasih Gus. Maksudnya apa? Maksudnya temannya Nabi Muhammad kan kekasihnya. Oh yang suka kamu jadi temannya kekasihnya. Mereka ini komunikasi sama Allah disuruh ya memangnya kamu harus sopan jangan
Tapi ya sebenarnya itu bilang, yang tahu itu galak sampai mati. Sama tidak usah protes, apa alam seperti itu mungkin ya saya tadi kalau orang mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasul. Jadi Allah itu kan yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini tidak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu banyak, tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan ke para kekasih. Sehingga di masjid Konstantinopel, di masjid apa Arya Sofia, jadi Konstantinopel yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Unidot aliyah umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil. Mungkin Nabi yang melangi dosa, melangi gaya UI ngaji. Ngaji begitu aneh. Tapi yang mungkin dibenarkan jadi. Sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir dia detail. Termasuk dengan saya pun Nabi pernah mendikan ya alam zaman kafir kutuba qalilun ulama aku nanti zaman akhir kampung khutbah banyak tapi ulamanya sedikit. Kita ngomong agama pintar banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji. Buat orang lengkap. Tapi tidak tidak. Termasuk yang ngeri adalah yang dianalisis oleh ulama besar yang Nukhawtu itu ulama besar yang bisa menganalisis dari disebut kepentingan yang itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngedikan gini di antara suatu saat kebaikan itu profesi sinar profesi. Dulu kalau orang rumah tanah ya ada rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin. Kalau jaga keamanan negara jaga saja semuanya isbah itu. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu kadang ada orang matanya itu orang baik. Dia memang kita harus. Dia kamu dari rumah, dari rumah tukang kalau tas tugas. Coba kalau ada punya istri berbaik, itu sebenarnya sudah bisa. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tidak dapat pemberatan. Jadi suatu saat kebaikan itu biasanya profesi itu. Senyum itu ibadah kan kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah kalau ditolong tiba jenis itu dengan badanya. Itu yang praktekkan sih. Ya kok kebaikan yang berapa. Kadang Pak Amu duduk yang tidak senang ngaji Pak Amu. Pokoknya kebaikan aja gambar senyum balik. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya sama. Saya sering punya santri reserse, tanya gini misalnya. Kesulitan itu haram tidak ya? Saya kan profesi saya harus hukum. Jadi kalau ada orang buka-buka motor mungkin gak kena jawab itu. Jadi anak-anak itu sebentar saja. Profesi coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang motornya kesulitan. Kalau kamu nggak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya nggak pas, apa ada error. Tapi kalau pikiran sendiri, artinya kesulitan saja suatu saat itu ya. Gurunya profesi. Kalau di kelas mengajar dulu, masya Allah, karena ada gaji. Setelah di rumah tak minta dulu orang udah dibiayain. Kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam aja. Dan sekarang itu entah ini bukan iblis, sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu. Maka ada guyon. Ini kisah nyata Pak. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya. Ketemu di Indonesia. Ini kisah nyata bukan anak. Jika kita si imam masjid ini bukan negara saya itu muadzin saja tidak. Memang betul saya pernah ke negara itu muadzin saja tidak. Itu yang imamin sholat itu 3 di 1 bulan itu. Hitung saja sholat 1 hari 5
makanya dari per 30 dari 1 juta. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5 berapa? Jadi apa enggak? Kalau di sini nggak ada gaji. Kadang kok imamnya aja karena imamnya aja ada naik apalagi kemarin. Oh, gua nggak ada kok dengan negara. Terakhir dia ada bangga juga begini sama di Indonesia. Pak, Matiman sama sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya dia, oh banyak acara ini. Ternyata enggak keren, kamu gaji tidak. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam. Terus istiqomah jadi imam, jadi orang. Wah ya, tak apa-apa. Jadi, artinya gini ya, gejolak Rasulullah itu nyata suatu saat terjadi dan itu. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji. Namanya juga digaji, bahkan mestinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang fasih. Di kampung itu orang mau ngaji jam 8. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, ya ngaji. Mulai orang bingung cuma oleh profesor sampai tukang muada. Terus ngaji-ngaji aja kalau pikiran rumah saya juga kepikiran rumah mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah isbatil lagi. Allah mengajarkan kita ngajarin aja. Tapi nanti itu pernah pendidikan yang dianalisis oleh suatu saat kebaikan itu sinar. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini kan. Hajat itu orang nakal, hajat di Yusuf. Orang nakal, masyhur itu hajat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah makhluk bernama sebab hajat. Hajat itu musuh besarnya Abdul Zubair. Abdul Zubair itu mengungkap dia karena mengakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah, dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid jadi dia hajat bin Yusuf meskipun Abdul Zubair etika dikatakan untuk dia padahal pantangannya orang Islam itu bikin berada di jika dapat agar di tanah apa haram. Makanya jadi apa ya? Sudah jadi omongan kalau anak kalau rayu kalau hajat, ngomong bulan begitu ngomong hajat. Tapi ketika ditanya kan kalau itu setelah 700 tahun dari peristiwa hajat itu anaknya kenapa dia jadi golden dulu? Ya gurunya guru profesi bukan guru mengajar. Hanya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati kita ini semua. Profesi itu harus dibawa sampai sehingga menjadi status. Enggak boleh kita ada profesi dosen yang ngajar di jam. Kita harus status ini aman. Ketemu visa tertinggal kita ngajar di kampus ya. Ngajar di kampus ya kita bermental, di rumah ya bermental. Di kampus ya bermental, kiai di rumah juga bermental. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dia kenapa? Kan ada tugas saya. Nanti lama-lama bisa. Kalau ditugaskan di mana sih? Kalau nggak ditugas ada orang normal, baru kan ada kegiatan. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi ngaji semua kalau berdasarkan teritorial profesi. Itu nanti sudah mengingatkan kalau kamu jadi orang baik itu baiklah karena isbat. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial yang mau bawa nama modern. Saya di Jakarta, kewajiban saya utamanya di Jakarta. Di memandang kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kalau suatu saat saya pulang kampung tentu saya kebakaran sedia wajib. Tapi tugas saya gitu. Tentu ya nggak gitu keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman dibuka. Makanya di hadis banyak uridot adanya umat dipertontonkan, diperlihatkan oleh umat-umat perilaku. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalam itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi tidak pernah. Tapi telah ternyata ila yaumil ya termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis. Tapi Nabi sudah menduga batas tahun 6 Konstantinopel
ton ya. Kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Konstantinopel. Dan nanti ketika itu tidak sawarna kudanya. Lebih ngeri lagi, lebih seru lagi. Ngendikan kepada orang ada sahabat itu pendek kok enggak kan? Namanya Suraka bin Susu yang nggak jajah. Itu nanti kalau besok Suraka itu suatu saat kamu itu memakai mahkotanya kaisar gedung putih itu istilah khusus Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang bentuknya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kita itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya kalau lagi asal itu ke Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel bahasa ulama ya, bukan Israel nation negara Israel. Ya sudah, kamu suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad, Kaisar Syam. Zaman itu, saya ulang lagi, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, bukan. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Roma. Makanya ada boleh badiru di adinal arti walaupun bukan juga lebih. Saya ini bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi karena Syam dapat itu cengkerama Roma. Sehingga nggak ada Islam di situ. Itu kayak lokal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di Syam itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua. Suraka ya percaya tapi, yes, Nabi yang ketiga. Dan itu juga ketika Nabi itu saat kecil kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Terus akhirnya nggak bisa dipecahkan, padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecah. Akhirnya nanti mereka mengatur benar, ya Rasulullah ada batu yang bisa dipecahkan. Tapi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil terus Nabi baca apa nggak tahu. Kalau saya tahu kamu untuk ijazah itu. Saya pernah nggak tahu. Saya tahu mesti pikiran sampai. Keluarga dari kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, jadi itu uniknya semua sahabat itu. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira Jordan kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai itu. Terus kamu suruh yang maksudnya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah ada gitu. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan itu. Era Umar mimpin, itu Syam dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya kembali ke Rasulullah. Mahkotanya itu mahkota dari emas dari intan akhirnya dipakai Suraka. Itu cerita-cerita Suraka itu suruh cara mbak itu suruh ketemu, suruh jalan-jalan sih kenapa namanya? Karena nggak pas dengan wajahnya. Nggak pas waktu itu baju. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar copot Suraka itu bagian dari walimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset. Itu Suraka bantah, bukan kan Rasulullah menghentikan kali ini yang pakai saya. Jadi itu jatah saya. Coba kayak apa Rasulullah dengan detail mahkotanya nanti dipakai. Wadah itu berapa puluh tahun dari Nabi menghentikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa? Makanya sudah tidak tahu kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan tidak tahu. Ya semoga dimaklumi. Setiap tulis khotbah juga tidak tahu. Tapi semoga tidak bisa minta kalaupun kita punya profesi ngajar harus juga berstatus sehingga di rumah pun kita
Ajar di mana-mana. Akhirnya Sayyidina Umar itu saking alimnya ketika ini. Inna maqala Rasulullah kita bisa walau yakul hitam. Nabi ketika itu menghentikan apanya kita bisa kamu yang pakai. Walau yakul dan Nabi tidak menghentikan hitam supaya kamu memiliki. Makanya kita tetap milik betul. Soal kamu pakai, memang Nabi menghentikan pakai sudah pakai dulu. Setelah kamu pakai ya sudah ini milik. Jadi Nabi yang ketika di zaman itu ya kamu pakai, bukan kamu memilih. Jadi makanya Umar yang tutup ketika Nabi diterima memilih. Nama Allah Rasulullah kita bisa walam yakul hitam nikah. Dia yang ngendikan kamu pakai bukan ayat Rasulullah. Makanya kalau lihat hadis dalam ilmu itu kan kita malu karena sebegitu detail Nabi ngendikan sebenarnya zaman. Masuk juga begitu. Suatu saat juga perempuan kumpul dia jauh di atas juga. Saya beberapa kali kita mau di TKW dari Hongkong. Itu kalau cerita wah itu di mana? Kalau di Indonesia sudah kelihatan, tapi lipatannya belum sampai 1 banding 50. Itu yang kita semuanya apa? Termasuk fenomena Islam di Timur Jawa, Timur Tengah. Kalau dalam bahasa Arab juga ada Middle East yang ada Asyikul Awsat, Asyikul Aqsa, Asyikul Adnan. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu dibantu di Adnan. Ya satu sekali dalam sejarah itu. Jadi di antara mukjizatnya Nabi adalah kemampuan berargumen. Kemampuan argumentasi itu penting supaya orang itu berlogika secara singkat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang jajan itu. Kalau kamu merasa tidak tahu, tidak apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya Tuhan di langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa Tuhan di langit bumi kamu sendiri? Wujudnya dulu buminya. Berarti bumi ketika ada, gak punya Tuhan, Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Quran itu. Makanya tadi pagi saya ngaji cerita, ketika Fir'aun tanya Musa, Wama Rabbul Alamin, Tuhan ada alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab bersama wali-wali yang menghani langit dan itu Fir'aun masih bisa ngelesnya kata Fir'aun. Ma'alim tulakum mungkin ilahi wali, setahu saya kemana-mana itu Tuhan ada. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Fir'aun manggil nama, ya Rabbanu minni surkala aliyakul asbab bersama wali fa'atoli ilahi usahaman, bikinkan satu piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya. Akhirnya Musa bingung, ngomong seharap itu. Akhirnya Musa ganti argumentasi yang mengganti nenek moyang kamu, roh hukum, marot abaikumul apa? Itu seketika para penggawa Fir'aun banyak yang iman, karena mereka baru sampai. Iya kalau Fir'aun Tuhan, berarti bapaknya apa? Kan yang jadi Tuhan ibunya, berarti banyak tambah. Bukan jadi logika yang aneh. Sarap benar. Akhirnya banyak ini. Nah banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Isa. Itu kemampuan jaga, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian penggawaannya sudah mungkin termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Akhirnya disebut bahwa Allah rajulun mu'minun min ali Fir'aun ayatumu iman. Jadi ada orang-orang yang sudah iman tapi yang belum iman menyembunyikan iman. Kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan. Nah sekarang jajarin Quran itu problemnya agak dipelajari di kampus-kampus di bodoh-bodoh jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sihat. Tapi bukan ingin menang-menangan, ya memang ingin cari apa? Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para nabi. Saya punya kitab namanya Filiatul Awliya, kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu mau jadi wali, harus baca kitab. Itu 11 jilid, satu jilidnya segini. Jadi untuk menjadi wali harus lapang gitu. 11 jilid satu jilid. Belum jadi wali udah mati lagi. Itu judulnya sudah Filiatul Awliya atau Baqatul Asfiya. Jadi ini carangan tentang wali dan kelasmen orang-orang mulia. Jadi orang mulia tidak ada kelasmen. Ya sama di struktur wali ya ada ketua dan sekretaris, jadi tidak hanya di kampus dari orang-orang.
Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, macam-macam ada. Di antaranya itu diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Di antara gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, Muslim bin Khalid Az-Zaki itu beberapa gurunya. Itu ada perdebatan antara dua nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup itu suka kumpul orang-orang soleh, karena itu sama orang soleh itu nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau sering hidup di daerah orang-orang nakal. Dua nabi ini sezaman kemudian saling tanya. Kenapa kamu suka hidup sama orang soleh? Jawabnya Nabi Yahya, ya karena sama orang soleh itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabnya Nabi Isa, anak atau hidup dari mana? Di mana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Di mana-mana dokter itu ya untuk orang apa? Sehingga semenjak itu orang itu ada ulama yang mempunyai di kampus kampus, ada ulama yang dapat di daerah-daerah. Nah, Budabil, nah, jadi mulai dulu ada Nabi Isa itu orangnya kalau ngaji itu ceria, orangnya itu gampang terus. Tiga contoh Nabi yang kamu kok sering sebelum sering berkata, karena kata kamu memang seakan-akan kamu tidak pernah adab saja, kamu itu manusia atau potensi benar. Sehingga Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, kusut, kelihatan susah, kelihatan tidak nyaman di dunia, saking takutnya sama. Gantian digodol sama Nabi Isa. Kamu itu kok sering masak, sering apa itu pokoknya jadi berdua. Kaan maka tak satu bersatu, kaya hormati Allah itu batas. Artinya terus jadi satu mandat. Jadi satu mandat kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang nggak takut ada. Tapi kalau terlalu susah, seakan-akan nggak ada obatnya. Semenjak itu ada khauf, ada roja. Jadi sebelum ada pintu khauf roja, itu jadi perilaku persatu satu. Nabi satu milik khauf terus, Nabi satu milik roja. Karena hadil umat-umat barokah, karena umat ini umat yang besar. Jika umat ini dibagi metode dua-dua, ada ulama yang jadi wali karena khauf, ada ulama yang jadi wali karena kerja. Ada yang seperti sampai yang berujak yang belum khauf. Ini agak kacau, ada juga bermanfaat berujak. Artinya apa? Muamalah sama Allah itu tidak bisa kali itu. Allah itu zat yang pikiran kita itu tidak bisa menembus. Kita punya satu kitab yang ada di web begini, ada orang ahli neraka juga dipanggil sama Allah surga. Itu mesti di luar juga enggak? Dipanggil sama Allah di surga. Dipanggil enak di neraka. Kok juga enak sekali. Ini betul ini ada kitab. Wah enggak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah, kamu kembali ke neraka. Sudah dipanggil itu. Orang tuh lari sekencang-kencang menuju neraka. Mesti di luar juga ada. Aku disuruh kembali ke neraka itu semangatnya mau sekolah. Menuju neraka yang mau terus sama Allah dipanggil. Setelah deketin neraka dipanggil, harus lagi. Kenapa kamu semangat dan Gusti, saya ini sudah lupa. Dulu kalau kamu perintah tidak semangat. Disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah, karena saya sudah kapok dengan perubahan. Hanya Allah satu, ya sebagai. Makanya ini sekaligus ijazah. Kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Ini lagi kalau disuruh apa-apa kan? Enggak sih. Jadi sekaligus ijazah. Kalau kamu neraka semua. Di luar juga. Justru karena semangat. Sampai ini kapok. Karena ketika di dunia mau merintahkan apa itu saya akan semangat melakukan. Kali ini saya akan ternyata sama Allah dipanggil di surga. Yang kedua enggak, sudah kamu sekarang kembali ke neraka. Itu tolak. Satu mulai lagi, tiga yang terus kita tanya sama Allah, kenapa kamu tolak? Bukan kata surga. Ya Allah, saya itu enggak mengira. Ketika engkau manggil aku ke surga, enggak pernah mengira kalau engkau nyuri lagi ke neraka. Akhirnya sama Allah sudah di surga. Karena baru tanya khusus. Ini kejadian pilihannya itu kamu dari spring ya atau apa? Tolak.
Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat. Makanya ada ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fangkuru aman ta'khuduna dinakum. Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari lagi. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga, kote itu di neraka, maktul karena terbunuh, maktul di surga. Ternyata dua pikiran kenabian tidak seperti itu. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut saya tidak lazim, tapi ini benar ada di hadis. Ada fiqh itu disita dalam kitab ini. Terakhir contoh saya tentang mana itu musuhnya masih mati, pasti sakit. Kalau dia rapi mantap, separuh aja kan. Sehingga kata Nabi yang mau memanah itu terbatas. Jadi ya umumnya seperti itu, tidak sampai aman, tidak sampai. Terus sahabat-sahabat Ansor itu ada di antara sahabat ya, bukan orang Ansor saja, termasuk orang muda sini. Itu kalau gendong cucunya itu Pak, itu sampai jentiknya cucunya itu dilebur-lebur di punggung. Dan itu enggak sengaja kalau ngajak anak cucunya juga pakai baju. Ketika ada yang tanya, itu golok karena apa? Dulu dari kali kifaan Rasulullah jadi orang semua anak tentu karena kafir kan ngapain matanya sahabat kalau bisa matanya Nabi itu apa? Doro Jawa itu nangis panahnya Nabi itu sampai seperti itu, ada yang ditangis pakai bibir, ada yang pakai tangan. Sehingga sahabat ada yang salah kayak Abdul Zubair, tapi juga itu yang berkontribusi kan dapat jatah malah di partai politik. Tapi Nabi malah enggak selesai. Nabi itu cara berpikir, ya masalah Ansor, wahai orang-orang Muslim. Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta, kemudian mereka pulang. Ya pulang setelah dapat unta dan mendapatkan kambing. Atar tauna ayat si anna sufisyati wa rubair wa tarjiuna antum bi rasulillah. Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang. Dapat apa? Dapat kambing dan bersama unta. Kamu dapat saya, nanti saya pulang, kamu bawa ke Medina. Pilih mana dapat saya sama dapat kambing? Oh ya pilih dapat kambing, itu satu. Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda distatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendatang, kamu senang mana gelar pemberi sama mendatang? Enggak boleh memberi yang pemberi, makanya kamu bersatu kembali. Biar mental kamu, status kamu itu tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi cipta. Terus Nabi mendikan aliat dulu ya firun dengan kayak apa Rasulullah bina semua. Semuanya itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap mintanya mundur. Ya sama lagi kira-kira mintanya sama negarawan, mestinya mintanya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya sama kalau kita mencintai UI, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UI. Jangan orang protes apa UI memberikan. Maksudnya dilatih jadi wali ini cerita saja. Jadi Nabi itu cara berpikir itu. Ini kalau kebanyakan orang berpikir apa kontribusi di masa lalu harus dihargai. Justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu. Kamu ini sudah heroik top karena memberi kepada Nabi, memberi pada status ini tidak boleh batal sampai kamu ketemu Allah nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansor roti Nabi dari Robo di Islam di ya sudah ya. Sebenarnya itu orang Ansor tidak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi Khulafaur Rasyidin tidak pernah ada orang Ansor. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul kemudian mendapat sesuatu yang berbeda itu jelas. Tapi sama Allah dibalas. Dunia orang Ansor banyak orang alim Allah, termasuk Zakaria Al-Ansor. Itu orang Mesir. Dia orang Sahara, tapi beliau bangga dengan status alam soleh karena bangganya orang Imam Al-Kufi itu menamakan diri anak jiwa anak soleh. Sekarang makanya yang harus dilatih, logika memberi. Kalau kita saat memberi itu lebih bangga ketimbang saat mendapat. Misalnya kita lewat ayat yang suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses, kita harus berdoa supaya anak yatim itu bagus. Sekali ingat, kamu dulu tak umat ingat. Yang dulu kita pernah berstatus anak wakafir yatim kahal ini fil jannah karena kita ikhlas. Tapi anak yatim itu jadi pejabat, status itu
Bilang karena kita hanya dapat imbang. Kan iman berstatus anak wakaf yatim kata ini berjana saya dan berumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya bisa jadi dokter, minta apa? Kalau kita tidak minta nggak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika kemudian memberi kita itu dalam syariat Islam kalau memberi juga apa-apa kita minta. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri tapi berdasarkan riwayat. Karena tadi ada pepatah yang ulama berdewi innaha adalah ilmadinun falguru aman takhuluna jika ilmu ini agama maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa dia pasti terbentuk oleh logika itu oleh riwayat. Jadi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat? Akalnya dia tidak punya referensi. Kan dia tidak punya referensi. Kalau dia baca banyak, kan mesti terbentuk oleh sekian riwayat. Tapi kalau enggak, kira-kira apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik. Baik kan, karena selalu sholat itu. Tapi Nabi enggak nyata. Nabi malah negur orang itu. Kamu kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisi di masjid. Itu riwayat. Jika kita disunatkan selain sholat praduga, qobliyah sebaiknya dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada lurus sholat dapat cahaya. Ada kalau tidak ada riwayat, pasti kita sudah dapat dengan tadi masjid tempat terbaik untuk sholat, maka sholat di rumah, di masjid, di rumah tinggal makan sama putra sama istri. Tapi tidak ternyata Nabi menegur masyhur itu ada anu buyutakum maqabir. Sebagian riwayat ij'alu sebagian sholat kamu jadikan di rumah supaya rumah kamu dapat lurus sholat. Itu kalau nggak riwayat ya bisa, karena kalau nggak riwayat, rumah itu istri kadang mau lama, enggak pas untuk ibadah itu logika kita. Tapi riwayat menyatakan ada ini. Makanya anak-anak saya itu senang karena ya tadi kenangannya bapak paling harus datang sholat. Nah, di sini baca Quran. Sehingga rumah itu tidak semua. Coba kalau sampai sholat biasanya di masjid itu lapar kalau nggak sudah marah. Kan lu juga habis masjid suaminya takutnya, istrinya takut. Biasanya kalau habis terawih kan sampai kita pertanyaan pertama makan. Jadi masalah religius di masjid di rumah barang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, saya mikir di masjid 3 kali, dia ikut publik mikir 3 kali. Itu ulama dulu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, saya ini kalau mikir ikut di masjid 3 kali lalu katanya nanti kan mikir harus sholat paling akhir kan lalu akhir sholat itu fitrah. Terus ulama mereka itu jadi apa? Kamu sholat lagi 1 rakaat di rumah berarti menjadi 4. Setelah menjadi 4 dan sudah sholat sahur, terus kamu sholat lagi 2 sampai jumlahnya 11 atau 3. Kan ulama itu berdebat. Mikir terbaik itu 13 apa? 11. Sebagian ulama mengatakan 11. Yang 2 itu berstatus badiah isya. Tapi yang jelas tetap sebagian sholat itu di rumah. Makanya Nabi Musa dijawab Allah waj'alu buyutakum qiblatau wa aqimus shalah. Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan dari riwayat itu kita membenarkan orang yang selalu sholat lama-lama di masjid. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu. Rumah kamu harus dapat bagian sholat. Nabi pernah ngendikan juga ju'ilat tanah satu pemuda masjid dan semua punya Allah hakikatnya berstatus. Rumah kamu kan manis. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dia di masjid, di rumah pas ngomel sama istri. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang yang berkenangan sama saya ngomel. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, alhamdulillah itu orangnya. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah masjid bersaksi kamu sholat, tanah rumah bersaksi kamu sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita tidak baca banyak riwayat.
Kalau ada kan kita hanya pakai akal pasti menjawab, ya bagus di masjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar dulu, nggak dikasih aku repot.